Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Spekulasi Ya, bersama kita saya Denny dan juga rekan saya di sebelah saya. Soju di sebelah saya. Udah tadi. Oh iya. Udah. Terus-terusan perkenalan nanti. Gimana nih? Deal ya. Deal. Deal. Ya, gimana teman-teman semua? Teman-teman selalu sehat mudah-mudahan. Amin. Dan juga selalu diberkahi lah. Berkahi, kehidupannya. lancar, dipermudah Nah, semua. Amin. Ya Allah, amin. Lagi berkumpul sama keluarga, semoga makin hangat keluarganya. Tuh, dipanasin. Iya, bukan. Kalau itu panas dong. Oh iya. Itu hot namanya. The hot ya. Beda lagi. Kita cerita ya. Iya, Viral-viral yang hot-hot. beda lagi. Dan juga semoga selalu ya bahagialah. Harus. Intinya di situ. Harus Kan? dong. Betul. Dan juga jangan lupa subscribe. Apa bedanya itu subgrade? Kalau subrek dia rada apa namanya pinggiran. Oh iya. Subscribe rada di kota dah. Di kota ya, Jangan betul. lupa like, komen, Hmm. dan juga share. Share ke teman-teman semua ke grup ya. Iya. Jangan lupa sholat juga. Yang belum mandi, makan juga makan lah, cemilan. Gue juga mau nyemil soalnya. Lu nyuruh orang mandi mulu, masanya kayak emak-emak lu. Kagak, biar enak fresh badan lu. Kalau misalkan mandi tuh ada kayak meditasi sedikit gitu, kayak misalnya kayak refleksi atau merasa badan lebih. Refleksi pijat ke pijat sono. Kagak, kalau yang di iklan tuh badan lebih fresh. Ya, nggak tahu, fresh care kali ya. Aduh, nyebut lagi kan. Ya nggak apa-apa, dia bisa nge-rock and roll itu Pisang kan. goreng. Yang baru tuh. Anaknya kita sekarang ngomongin apa nih? Ngomongin Orang. ya boleh. Jangan dong. Si ibu itu tuh kemarin katanya habis Jangan dilanjutin. dicerain kan ya. Waduh, kok menjurus ya? Enggak. Itu kan ngomongin orang biasanya tipikal ibu-ibu di tukang servis kayak gitu. Benar. Kita ngomongin Yang enak tuh masalah kehidupan sih. ya yang memang mungkin dijalani oleh semua orang. Kehidupan. Iya. Yoi. Ya, hidup kan cuma sekali. Hmm. 2 kali hidup kan. Oh, gugup. Iya. Hmm. Kalau 2 kali. Antum itu bahasanya. Iya benar tapi kan. Iya. Lu ngegaras aja lu makan mulu kayak Pac-Man. Oke, gue tahu. Pac-Man kan makan mulu Pac-Man. Tahu nggak Pac-Man? Tahu gue yang kuning kan. Iya. SpongeBob kan. Bukan, beda lagi. Gila. Ya, hidup ya. Hidup itu sebetulnya sebelum mati kan. Iya benar dong. Benar ya? Gini ya. Orang tuh udah tahu nih. Sholat, sebelum sholat tuh wudu. Iya. Hidup. Sebelum hidup tuh mati. Sebelum mati ya hidup dulu. Ya benar, iya sama. Orang udah pada tahu. Beda, sholat sama hidup beda. Ah, rebek lu. Iya. Ya. Apa coba? Kehidupan ya. Kita nih lu udah berapa tahun hidup? Nah, kalian semua udah berapa tahun? Ya. Kita udah Kurang lebih berapa abad lah ya? enggak lah. Seperempat lah setengah. Tadi dulu ngitungnya susah. Seperempat berapa ya? Kurang setengah berarti setengah. Ada 26 tahun. Udah 26 tahun ya kan? Kurang lebih. Kira-kira udah dapet belum apa yang lu tuju dalam hidup? Sebenarnya gini. Kita, kalau hidup cari apa sih sebetulnya? Nah itu tadi yang gue maksud. Hidup itu kan hanya menunggu kematian kan. Iya. Nah, tapi dalam menunggu itu apa yang kita lakukan? Ku menunggu. Kayak ku menungging. Waduh. Ya benar itu. Beda ya. Kok bisa masuk jokes ke situ ya? Hebat lu. Baru aja. Baru kepikiran. Iya, jadi selama kita menuju ke kita lagi jalan mau ke kematian ya, ngapain ya gitu? Enggak, sebenarnya lu cari hidup lu nyari apa sih kehidupan lu? Yang lu Kalau- cari itu apa? Duit, istri orang, Oh. Itu cara ekstrim ya. atau apa ya? Gue nanya ini. Sebenarnya sih kalau misalnya kita dipping lebih dalam lagi ya hidup itu nyari ketenangan. Tenang. Ya, karena ketika ada makhluk hidup dan dia masih hidup itu masalah pasti datang, ya nggak sih?
Iya, justru kalau lu udah nggak ada masalah, namanya lu udah mati. Nah, iya makanya maksud gue itu cari ketenangan. Gimana caranya kalau misalkan ada masalah kita tetap tenang gitu. Sebetulnya kalau kita ngomongin itu gue balik lagi respon sih. Oh, respon ya, benar. Nah, jadi dalam hal apapun respon lu mau positif atau negatif itu yang menentukan apakah lu tenang atau tidak. Memang nggak mudah sih, tapi ya harus dicoba gitu. Dan kemungkinan juga bisa sih ya. Bisa, cuman mau apa nggak doang. Bisa mah bisa, kayak misalnya lu lagi di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Oh iya, polusi semua ya. Jalanan nih lagi padat gitu, nggak bisa jalan sama sekali, udah 4 jam stuck aja sih, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu di depan ada apaan ya? Iya kagak tahu, ada yang parkir mungkin paling depan. Dia parkir diikuti sama yang lain. Mungkin aja yang bisa jalan kan. Baru ke kota. Iya bisa jadi. Nah itu kan di saat menunggu itu lu bisa marah-marah, atau lu bisa zikir, atau bisa baca buku. Respon lu, nah kejadiannya tuh di suatu padat itu kan. Respon lu mau marah-marah atau mau santai, mau ya baca buku atau apa bisa gitu kan. Itu respon lu, mau positif atau negatif. Lu mau marah-marah, iya lu mau marah-marah juga nggak bakal jalan kan. Iya bener sih. Maksudnya di situ nggak faedah juga kalau misalnya kita marah-marah ya. Iya mungkin lu bisa meeting di situ kan, pakai joom, pakai joom, iya, Sunda pakai Zoom gitu kan bisa. Ya maksudnya bisa melakukan hal-hal yang mungkin lebih berfaedah gitu. Banyak sih. Ya itu respon kita harus latih ya. Iya. Jadi, gimana caranya kita harus bisa ngelakuin hal yang positif di dalam suatu keadaan yang mungkin di situ negatif. Ya intinya enggak, keadaan itu netral sih. Positif negatif itu respon kitanya gitu. Oh gitu. Jadi keadaan itu nggak bisa dihukumi ya, netral. Ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi yang bisa dihukumi adalah respon kita terhadap keadaan itu. Ya bisa dibilang begitu. Karena kan kalau mau cari-cari negatifnya dalam keadaan pasti ada aja. Kalau mau cari positifnya pasti ada, gue yakin. Cuman orang lebih cenderung ke negatif. Iya, kenapa ya? Begitu ya? Ya nggak tahu, karena kalau positif takut tekdung kali. Apa tuh? Hamil. Oh alah. Kalau positif ya mungkin ini kita nggak tahu. Bukan, maksudnya positifnya tuh bukan di apa namanya tespek buat ngecek listrik. Oh iya. ya Allah. Ya bukan di tespek, maksudnya positif auranya. Ya begitu. Iya makanya itu balik lagi yang lu cari. Misalnya orang ada yang bilang gue cari kebahagiaan. Nah bahagianya tuh yang kayak gimana dulu. Terus ya bahagia menurut gua apa ya, pilihan sih. Bisa aja orang udah banyak duit dia nggak pengen bahagia, bisa dia jadi nggak bahagia. Bisa tuh. Bisa misalnya dia jadi terusan nggak bisa menikmati hartanya kan, jadinya berambisi terus kan nggak bahagia juga. Wah itu bahaya tuh. Iya. Kalau terus-terusan selalu punya ambisi. Ambisi bagus sebetulnya kan untuk mencapai apa yang dia mau kan. Iya benar, cuman kalau misalkan ambisinya buruk, iya tergantung sih tadi, benar kata lu. Iya tergantung, dan itu semua tergantung tujuannya mau apa nih gitu. Tujuannya apakah lu mau uang atau bahkan tujuannya ke Tuhan kan, kita nggak tahu. Itu sih gua. Amin. Iya serius, Gua karena gua. karena yang tadi kan gua bilang, ketika kita mencoba untuk berpikir lebih dalam lagi, mungkin kita masih muda kali ya. Ya. Masih muda, belum mencapai tahap-tahap menjadi orang tua, terus benar-benar udah jompo. Nah nanti mereka itu yang udah jompo, kenapa sih banyak yang pergi ke masjid? Gitu. Enggak juga, ada juga yang enggak. Ada, cuman bahkan yang muda juga ada yang ke masjid. Iya memang, maksudnya kencing. Iya bukan, maksudnya astagfirullah. Itu pasti gue juga pernah soalnya numpang buang air di masjid. Wah, becek lu buang-buang air. Daripada di jalan gue. Enggak apa-apa. Sekalian sholat, Iya, tapi buang air dulu. Buang air jangan becek nih masjidnya. Iya juga sih. Enggak, maksud gue nggak semelulu yang tua yang ke masjid, yang muda juga ada. Yang tua juga ada yang nggak ke masjid. Ada sih yang masih menjanda gitu. Ada juga. Bahaya antum, mana ekstrim ya. Nggak bagus ya kan. Ada juga, jadi nggak mesti yang tua atau yang muda gitu. Tapi mungkin apa ya, kayak udah tua mungkin ya udah mesti fokus ke ini kali ya, akhir-akhirnya gitu kali itu. Kebanyakan orang berpikir. Iya, maksud gue ketika gue di sini udah sedikit mencoba untuk melatih diri ke sana ya, maksudnya. Ya itu emang harus sih. Iya,
Dan yang gue temuin ketika gue berpikir seperti itu, toh nih kita ujung-ujungnya pasti kan bakal mati, ya kan? Kenapa nggak kita sekaligus gitu loh, maksudnya kayak mainnya itu adalah kita perbaiki diri kita, hubungan sama Allah. Nah, itu harus lah. Ya kan? Harus lah. Ya kan? Karena di Islam pun juga ngajarin kayak gitu. Dan baru tuh perintilannya tuh, cabang-cabangnya, misalkan kayak kita nyari nafkah untuk keberlangsungan hidup kita menuju ke kematian itu gitu. Kelangsungan hidup. Iya benar. Iya kan? Ya apapun yang lo lakuin nih, kayak misalnya lu mau ibadah atau lu mau kerja atau lu mau apapun, ya lu bisa meniatkan untuk ibadah juga bisa. Bisa gitu. sih, bisa. Nah nanti di situ ada nilainya biasanya kan, insya Allah gitu kan. Dan juga gue tadi mau ngomong apa ya? Gak tahu. Jadi gue kalau gue ngerasa kayak gini, gue bingung sama dia. Ngomong aja, padahal lagi ngomong, mau ngomong apa? Lupa. Geblek gak tuh? Biasa. Nih, dan gue juga pernah menemukan di saat gue tuh lagi kayak bengong ya kan, di depan tuh di teras rumah gue. Nah, gue pernah berpikir kayak sebenarnya kita nih bisa dibilang numpang mujur sama Islam. Numpang mujur? Iya. Maksudnya? Maksudnya tuh kita tuh numpang hoki sama Islam. Islam itu bukan hoki ya, maksudnya lu tau mujur nggak? Mujarab. Tahu. Nah, kita numpang beruntung sama Islam. Maksudnya kenapa gue bisa berpikir kayak gitu? Sebab kalau misalkan tanpa Islam, sumpah kayaknya hidup ngerasa kurang tenang. Ya itu kita ambil secara universal nih, mungkin Iya. agama ya. Agama ya. Ya, nah, kalau gua muslim juga. Gua Denny sih, tapi gua orang Islam. Ah, begitu dong. Takutnya Capek kan lu? Enggak, Capek? takutnya ada yang salah kaprah. Iya. Kok dia muslim sih? Karena dia Denny dari. Terus panggilnya mus. Nah, ya bisa jadi slim, Oh iya. ya kan? Ya, Oke. ntar gua minum susu dulu. Ya iya. Ya itu, iya kalau gue juga merasa ketika lu mendekatkan diri kepada Tuhan lu, itu bisa jadi sebenarnya tadi ya bukan bahagia atau enggak, tapi tenang mungkin ya. Iya, gue makanya tadi bilang tenang. Jadi ya itu yang membuat bahagia, tapi memang nggak mudah karena Ya. pasti banyak kerikil-kerikil yang akan menghadang Pasti perjalanan lu pasti. kan, ibaratnya. Yakin pasti. Kenapa? Karena Tuhan tuh mau ngeliat lu serius apa enggak. Ketika lu lagi mau pindah posisi yang tadinya punya kegiatan yang menurut agama itu kurang baik menuju ke tempat yang menurut agama itu baik, pasti itu Tuhan tuh ngetes. Ini lu bisa berubah kayak gini karena gua kasih masalah, apa emang pure karena lu mau kayak ngelakuin ini? Tapi memang gue juga ngerasain kayak memang kalau lagi keadaan sulit ya, kadang-kadang harus disyukurin tuh. Keadaan wah susah tuh. Ya, maksudnya butuh membiasakan diri tuh. iya butuh biasain diri. Makanya kalau udah susah lu syukurin bukan ya. Nggak, maksudnya ketika lu lagi mungkin dapet ujian, Kacau lu nih, kacau. harus mensyukuri. Kenapa? Karena dengan itu bisa jadi lu lebih bisa berdoa dengan menangis. Iya, Kan jarang-jarang menghayati gitu. ya. Kan jarang-jarang Menghayati. gitu. Iya. Jarang-jarang. Bahkan gue merasakan ketika gue pernah ibaratnya mungkin ibadah lagi kencang, ini saat lagi susah nih. Ya. Ini pas udah rada Allah udah kasih nikmat lah, mungkin ada rezeki atau apa gitu. Itu malesnya itu nambah. Malesnya itu nambah Iya. ketika udah dikasih nikmat. Iya, tapi untuk stay lu melakukan ibadah yang sama itu butuh apa ya, effort yang lebih gitu. Dan gue berpikir masa sih sekarang gue Harus dikasih masalah dulu Enggak, baru maksudnya gitu. iya gue berpikir kemarin kok gue ibadah segini, sekarang pas udah Allah kasih dikit Nikmat. malah gue males ya. Kendor. Gue itu motivasi gue, tapi lebih berat gitu. Iya emang. Karena rasanya ibaratnya gimana ya, udah males gitu. Kayaknya sorry ya, bukan lu doang deh, kayaknya gue juga termasuk, gue juga pernah kayak gitu. Mungkin kalian semua nih para majikan duit juga pernah kali ya ngerasain kayak gitu ketika kita punya masalah. Kepercayaan kita untuk dekat bersama Tuhan itu sangat besar. Kalau gue kan sama Allah ya, sholat gue kenceng, ibadah gue kenceng. Berarti cepet dong tuh. Bukan itu Kayak F1 kenceng. Kenapa sih? siapa gue? Kenapa sih? Lu ngomong kenceng. Gini sih, orang udah tahu. Ya belum tentu. Lu nggak boleh. Ya, Oh, oke, kotak-kotakan orang gitu. salah gua. Bukan kenceng.
iman gue tinggi. Nah, Oh bisa. berarti ngomong Enggak, itu lu yang ngomong, gua enggak. enggak, maksudnya kayak besar lah iman Rajin. gua. Iya lagi rajin banget ya kan ketika punya masalah. Cuman di saat yang kita minta udah dikasih Iya. lupa daratan tuh. Tapi ada juga, gue pernah punya sebuah kisah dari seorang teman gue. Dia ini punya suatu tujuan, akhirnya dia mungkin ibadahnya kenceng, puasa juga dan lain sebagainya lah. Tapi ketika tujuan dia nggak dapat, dia tuh kayak stres dan akhirnya dia kayak nggak mau sholat lagi untuk beberapa saat ya, kecewa dia. Nah itu bisa terjadi juga tuh, mungkin di awalnya tujuan dia bukan Allahnya, tapi Karena itu dia mau Iya. mendapatkan sesuatu dari ibadah itu. iya, Iya. padahal harusnya ya lu yakinin bahwasannya yang ngasih ini kan Allah ya, Allah, Tuhan ya. Tuhan. Berarti lu mintanya ke yang ngasih, Terima kasih. bukan karena apa mungkin jabatan atau mau masuk sekolah mana, bukan karena itu gitu. Bukan Karena itu kalau itu. kalau gitu bisa jadi Allah ada cemburu lah ibaratnya. Iya, malah kayak lu kayak gini minta sama gua. Iya. Udah gua kasih juga bakal hilang loh. Enggak bakal hilang hasil Mungkin- lah. Mungkin begitu. Mungkin begitu. Seolah-olah gitu kan. Bukan gua nih so tau banget kayak gimana, enggak, tapi Iya. seolah-olah kayak gitu. Iya, gue pernah mengalami beberapa kali. Meskipun gue juga bukan yang suci banget, bukan. Gue juga nggak mandi susu tiap hari gitu. Jadi nggak suci kan. Masih bersih gitu. Nah, bersih. Iya. Kalau Suci kan artinya bersih. Iya, terus lanjut. Gua nggak mau bahas biar bersifat terus. Iya, jadi kayak gitu. Menurut gue agama itu bisa membuat lu jadi lebih bahagia juga, karena tadi lebih tenang dan biasanya apapun yang datang lancar-lancar aja gitu. Kalau memang lu beneran udah mendekat ya, gitu. Menurut gua sih kayak gitu. Iya bener itu. Kalau menurut gue juga sama, karena lu pernah nggak sih ngerasain kayak ketika lu lagi benar-benar, kalau kita tuh khusyuk ya, ketika lu lagi fokus sama ibadah kita tanpa kita minta apapun gitu, misalnya kayak yang ngerasa gue lagi jauh, gue mau mendekat, gue mau dapat lagi nih manisnya iman gitu. Waduh, dahsyat. Ya, karena ya to be honest ya, iman tuh naik turun kan. Iya, kayak harga beras. Minyak sekarang. Iya, minyak betul. Tapi sekarang minyak nggak turun-turun, naik mulu. Naik mulu ya. Naik kelas berarti pinter ya. Iya betul. Nah. Udah pinter nih. Udah pinter dia. Udah pinter. Gara-gara kemana lo? Bagus. Nah, ketika kita melakukan itu tuh rasanya nikmat, kayak ngerasa tenang aja. Padahal ya mungkin itu yang bisa merasakan iman, bukan pikiran ya. Iya, karena biasanya nggak masuk akal aja kalau lu udah biasanya ada aja dah. Ada aja gitu. Rezeki atau apa. Ya sebenarnya rezeki bukan cuma duit kan, lu Ya, terhindar betul. dari bahaya. Lu Bisa sehat, tidak dipertemukan dengan orang-orang yang munafik juga kan. Munafik, Gitu. iya. Rezeki masih sebenarnya. bisa kedip aja, itu rezeki ya. Iya, tapi dipakai buat ngedipin cewek. Oh iya bukan. Bisa ngedipin gitu kan, genit gitu kan. Kayak kemarin waktu Apa covid, lagi? Apa? covid, cuman ditarik satu nikmat lu kagak bisa ngendus, bau, Iya. pusingnya kayak apa tahu kan? Panik. Ya kan? Itu satu doang yang diambil. Iya. Satu doang, gimana lagi? Ini makanya kita harus bersyukur kan. Iya. Kita masih bisa gerak. Iya betul. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Ini bukan khotbah. Ya kan tadi kita sedang membahas sesuatu yang baik. Iya betul. Oh iya, masyaallah muslim pada para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Udah lewat sih, kemarin udah lewat. Oh iya. Waktunya. Idul Adha. Ya, jadi intinya Tonton dong. Iya, Boleh tonton kan? Nanti harus nonton. Kalau belum nonton yang lain nggak boleh nonton yang ini. Iya. Ya kan? Gue juga suka gue dong. Iya. Ya nonton lu. Ya, jadi pokoknya ya kalau sepengalaman gue sih kayak gitu. Makanya memang nggak mudah karena gini. Gue mengibaratkannya suatu hal yang buruk atau kita bilang dosa, nikmat tapi sekejap. Habis itu biasanya berujung penyesalan. Iya, setuju gua. Biasanya. Setuju. Tapi kalau hal yang baik, entah ibadah dan lain-lain, itu berat tuh di awal, tapi nanti kesananya lu merasakan Manis. iya manis di yang lain bahkan. Hebatnya bukan di ibadahnya bisa juga. Itu gua setuju. Itu gua setuju banget. Ibadahnya bisa juga berasa manis, tapi bukan cuma di ibadahnya doang, maksud gua
di hidup lu jadi lebih gampang atau apa, hubungan sama mungkin suami istrinya jadi harmonis. Dan gue juga yakin banget orang-orang yang mungkin sudah taruhlah kategorinya terlanjur nyemplung ke sana. Kemana nih? Ya ke lubang hitam. Iya. Oke. Masuk ke lubang hitam. Sebenarnya gue juga yakin banget di hati kecil mereka tuh mereka nyesel melakukan hal tapi itu. mungkin mereka nggak tahu harus ngapain gitu. Iya. Dan mereka melihatnya kesenangan semata itu sejenak aja. itu doang. Coba deh kita rubah, kita sama-sama belajar lah ya. Iya. Kita rubah, coba kita balik lagi ke yang lebih baik. Itu memang apa sih untungnya buat kita? Nggak ada. Ya udah coba kita tinggalin, nggak langsung tinggalin. Tau misalkan kayak sumpama nih lu masih ngerokok, ya udah lu ngerokoknya tadinya seminggu 1 bungkus sumpama, ya nanti seminggu bisa setengah bungkus, nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Menurut gue sih nggak apa-apa kayak gitu. Nah ini kan kebiasaan-kebiasaan buruk, kita kan lagi transisi, jadi harus punya penyesuaian juga kan. Ya. Dan nanti gue jamin ada keajaiban yang bakal lahir yang lu perbuat. Nah, mungkin tadi kalau yang biasanya seminggu beli rokok 2 kali, jadi beli sekali, tapi langsung 3 slop gitu. Mantap. Ya, tapi kan belinya jadi lebih sedikit. Bukan masalah beli, mengkonsumsi. Iya, tapi Paham antum? belinya jadi sekali doang. Iya, cuman ini kagak masalah beli-beliannya Ji, astagfirullah. Ya kan, maksud gua intensitasnya berkurang kan. Nih lu makan nih. Lu rese kalau lapar. Gampang. Ya, iklan. Intensitasnya berkurang kan. Iya benar. Cuman tetap aja konsumsinya tetap 3 slop. Maksud gua itu. Yang dirubah itu mengkonsumsinya, tadinya 3 slop, bukan masalah beli, Ji. Lu mau gue beliin jadi kurang mau. Terus kayak gitu namanya tuh udah ada progres. Kagak lah. Orang yang kuat tuh yang bisa menahan amarah. Gitu. Enggak, gue gak marah, cuman kayak capek sih ngasih tahu. Pengen nembang selangkangannya. Ditebang. Ya, tapi ini konten kali ini cukup serius ya. Ini mohon maaf nih kalau misalnya agak serius. Lu ketawa sih? Kenapa sih? Gue pas tahu ada konten serius, tapi nggak maaf. Kagak. Kan mungkin masih ada suasana lebarannya. Jadi mohon maaf gitu. Waduh, udah jobat ya. Enggak, mohon maaf. Dikit lagi Ramadan. Masih jauh aja. Baru juga kemarin. Ya mudah-mudahan kita bisa bertemu ya. Amin. Di Ramadan ya. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang maha dahsyat ketika sudah mencoba mendekat itu kepada Sang Ilahi, ya kan gitu. Jadi mungkin bisa diceritain juga. Dan ya untuk istiqomah memang nggak mudah, tapi itu harus dicoba. Karena ya itu yang nanti bisa membuat hidup kita lancar, bisa dibilang sih gitu. Kalau menurut gua. Dan garis besarnya ada di kata-katanya dia. Kita hidup mencari apa? Ya bisa jadi benar, mau cari motor dari apa kek bebas. Masalah. Bisa jadi kalau lu mau nyari masalah Penyakit, boleh. main api. Lalu Ya, itu cari penyakit gimana, masuk penyakit dicari-cari. dari misalnya lu nyakitin diri lu. Emang ada yang hilang penyakitnya. Iya, kemarin diumumin. Makanya kan bingung juga lu. Ya, makin ngaco lama-lama nih. Udah kita udahan aja ya. Udahan dong. Udahan lu kayak dia punya hubungan. Kagak. Kita udahan. Kagak nih. Diselesaikan. Abang punya ruangan udah ditungguin. Soalnya ada shift 3 nih. Ini lagi nanggung tadi mau nge-save doang. Rental. Kampung juga soalnya lu. Oke, jangan lupa sehat-sehat terus, jangan lupa subscribe, komen dan juga like. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisang goreng.